Prabowo mundur dari ketua umum, partai itu akan besar. Nah, Prabowo kan, jadi kalau menurut saya sudah selesai karir politik Prabowo sampai Menhan aja ya. Adanya KLB, dan kenapa KLB itu untuk menyelamatkan Prabowo dan menyelamatkan partai. Artinya ya, selamat sore Pak Arief Poyono. selamat sore Pak Arief Poyono ini adalah kader dari awal pendirian Partai Gerindra. Pak Arief Poyono ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dari Prabowo Subianto di Partai Gerindra. Sekarang beliau mengaktifkan kembali yang namanya Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Kita ingin mengetahui masukan dari Pak Arief tentang bagaimana bisa kembali membesarkan Partai Gerindra. Apa yang menjadi kritik dan menjadi otokritik Pak Arief terhadap Partai Gerindra agar bisa menjadi besar. Menurut Pak Arief, apa yang menjadi persoalan pokok dari Partai Gerindra ini, Pak? Silakan. yang paling pokok itu Prabowo harus mundur dari Gerindra. Ya. Dan dia tidak lagi menduduki sebagai ketua umum. Ya. Karena apa? Itu untuk menjaga demokratisasi yang ada di partai. Ya. Itu penting. Ya. Yang kedua harus ada otokritik di dalam Partai Gerindra sendiri. Ya, artinya para kader di Gerindra jangan takut untuk mengkritik Prabowo atau mengkritik partai jika arah partai salah atau Prabowo melakukan kebijakan politik yang salah. Pertama kali ya harus Prabowo mundur dari ketua umum. Partai itu akan besar. Nah, Prabowo kan bisa menjadi ikon terus. Nah, kalau selama masih dipimpin oleh Prabowo lagi, artinya partai ini akan tidak pernah berkembang. Ya, artinya apa? Semua berpegangan pada Prabowo. Ya, artinya tidak muncul tokoh-tokoh baru di Partai Gerindra yang bisa menggantikan Prabowo. Apakah selama ini Pak Prabowo menghambat kemajuan partai itu sendiri? Ya, salah satu menghambatnya dia pengen terus jadi ketua umum dan ketua Dewan Pembina. Harusnya kalau dia sayang dengan partai yang sudah saya juga ikut membangun, ya, dia harus mundur dari ketua umum Partai Gerindra. Artinya dia menyiapkanlah kader-kadernya untuk bisa menggantikan dia. Tapi kan selama ini nggak ada. Mungkin dia belum menemukan orang tepat untuk menggantikan dirinya. Masalah kaderisasi mah cepat, Mas. Wong Pak Joko Widodo aja cepat menjadi kader langsung menggantikan SBY kan. Ya kan? Itu kan tinggal kemauan Prabowo aja mau membesarkan partai atau mengubur partai ini sejalan dengan dia nantinya sampai incapacity di Gerindra. Itu penting. Jadi partai tidak lagi bertumpu pada seorang Prabowo. Ya, partai ini berkembang seperti apa yang dulu kita cita-citakan bahwa demokratisasi akan hidup di partai itu. Nah, tapi kan kenyataannya, ya kan, tidak akan pernah partai ini besar selama Prabowo menjadi ketua umum. Kira-kira siapa yang kira-kira bisa menggantikan Pak Prabowo Subianto di dalam Partai Gerindra? Saya sendiri belum melihat ya siapa yang mampu menggantikan Prabowo. Walaupun belum ada, harus dicoba. Banyak kayak ada Dasko, ya kan? Ada Mujani, ya kan? Nah, terus kemarin sayangnya anak didik dia si Gembala Lobster ditangkap KPK, ya kan? Nah, banyak, ada Fadli, ya kan? Banyak gitu kan. Nah, Prabowo ini jangan menjadi tokoh sentral gitu loh. Harus ada tokoh-tokoh yang bisa menjadi ikonnya Gerindra. Ya, tentunya adalah tokoh yang baik, tokoh yang bisa dicontoh oleh masyarakat. Nah, kalau sepanjang Prabowo masih pengen jadi ketua umum, partai ini nantinya Pak bisa jadi partai buram setelah Prabowo incapacity. Gitu. Artinya berpegang terus pada seorang tokoh. Kasihan partainya. Dan tidak akan pernah berkembang di dalam partai itu.
dalam bayangan Pak Arief, apabila sudah ada regenerasi, kemudian ada kepemimpinan baru, apa yang menjadi tugas pokok Gerindra dalam menjalankan perjuangannya di tengah-tengah masyarakat? Yang pasti tugas utama Partai Gerindra itu menghilangkan politik identitas, bukan masuk menjadi justru partai yang berbau identitas. Maksudnya gimana, Mas? Ya misalnya Prabowo kan tahu, ya kan? Misalnya ada HTI, ada EPI, ya, terus ada yang lain-lain, ya. Kalau bisa, ya, bukan kita merekrut mereka terus kita terpengaruh atau menghalalkan segala cara berpolitik untuk memenangkan ambisi dia dengan menggunakan cara-cara politik identitas. Kan kita sudah lihat di Pilpres, ya kan? Nah itulah tugas bagaimana Gerindra sekarang kembali lagi ke tengah. Artinya partai yang konsisten dengan pendirian utamanya, yaitu partai yang tidak bermain di politik identitas. Ya, kalau sekarang kan terpaan dari media, dari masyarakat melihatnya kan Gerindra ini sudah seperti partai kadrun, lebih kadrun dari PKS. Gitu kan? Nah ini yang harus tugas nanti yang menggantikan Prabowo itu mengembalikan alurnya Gerindra. Apalagi dengan nama Indonesia Raya, artinya Indonesia Raya adalah Indonesia yang besar. Ya kan? Bukan berarti kita mengenyampingkan orang-orang HTI dan EPI yang merupakan orang Indonesia asli, tetapi tidak boleh Gerindra itu terpengaruh dengan politik-politik identitas tersebut. Mengapa Gerindra yang dipimpin Prabowo ini begitu mudah terpengaruh seperti kemarin yang terjadi pada waktu pemilu? Kita tahu bahwa apapun Prabowo itu sepertinya orang yang menghalalkan segala cara ya, di dalam berpolitik untuk bisa dia terpilih sebagai presiden. Tapi kan nyatanya publik tidak menerima itu. Ya kan? Misalnya hal-hal lain ketika dia menjadi seorang berkarir TNI kan dia banyak menghalalkan segala cara untuk bagaimana dia menjadi seorang kepemimpinan yang tinggi di TNI. Kan ada banyak tokoh ya di Gerindra itu yang juga dekat dengan Prabowo, yang bisa memberikan masukan sehingga menjadikan Gerindra partai yang netral, yang betul-betul nasionalis, berjuang sesuai dengan komitmennya Gerindra pada waktu awal. Mengapa? Apakah mereka tidak didengar oleh Prabowo pada waktu itu? Saya rasa bukan masalah didengar, Mas, tapi ini masalah keberanian. Berani nggak mereka bicara itu kepada Prabowo? Makanya kalau selama Prabowo menjadi ketua umum, ya, dan artinya menjadi seorang yang berkuasa banget, saya rasa tidak akan pernah kader Gerindra berani memberikan masukan itu kepada Prabowo, kecuali Arief Poyono. Pada waktu Anda masih berada dalam kepemimpinan Gerindra, apakah masukan-masukan Anda bisa diterima dan dijalankan oleh kepemimpinan? Ada beberapa yang menjadi masukan saya diterima, ada juga yang tidak. Ya, tapi apa yang saya katakan ini untuk kebenaran partai dan untuk kemaslahatan negeri ini. Ya, dulu saya sangat menolak maksudnya faksi 212 dan EPI dan HTI itu ke Gerindra. Ya, karena saya ingin menjaga Gerindra itu tetap suci sebagai partai nasionalis. Artinya ideologi-ideologi yang kanan itu tidak bisa masuk, ataupun kiri ya, artinya kita di tengah. Nah, saya banyak memberikan masukan kepada Prabowo. Saya kalau menegur ya menegur langsung. Karena saya tidak punya kepentingan, Mas. Di dalam berpartai itu, saya hanya menginginkan partai ini besar, bisa dijadikan partai panutan bagi seluruh golongan, seluruh ras, seluruh agama. Nah, tapi kan pada perjalanannya, Prabowo tidak mendengarkan ini. Ya hasilnya seperti sekarang. Seperti kalau misalnya dalam hal-hal pemerintahan yang bersih, dalam kasus Edi Prabowo, ya kan? Kenapa dia tidak menegur seorang Edi Prabowo ketika jadi menteri banyak memberikan izin-izin ekspor lobster kepada kader-kader Gerindra, perusahaan-perusahaannya kader Gerindra, atas nama orang Gerindra, terpampang di media, dia membiarkan. Nah,
Artinya kan sama saja omong kosong dia mengatakan bahwa uang kita itu keluar ke luar negeri atau misalnya bocor. Jadi antara omongan dan tindakannya dia tidak sama di dalam politik. Ya, dan akhirnya ya seperti ini ya. Bukan karena saya tidak ada lagi di kepemimpinannya Gerindra ya, itu nggak jadi soal bagi saya. Ya, tapi ini merupakan masukan dari saya supaya Prabowo sadar, segeralah Prabowo mundur. Kalau partai ini mau besar. Masih banyak orang yang berpikir Prabowo untuk bisa maju lagi di 2024. Menurut Bung Arief sendiri bagaimana? Sudah selesai. Mengapa sudah selesai? Satu, ya, dia diberatkan dengan kasus masa lalu dia, baik kejahatan HAM, ya, dugaan kejahatan HAM, penculikan aktivis. Ya. Yang kedua, tadinya saya pikir dia seorang demokratis, dia seorang yang nasionalis dan dia berpolitik dengan cara-cara yang penuh dengan etika atau penuh dengan tidak menghalalkan segala cara ya. Tapi kan ketika kita lihat menghalalkan sebuah cara, menghalalkan segala cara, akhirnya kan diadili oleh rakyat, dia tidak bisa jadi presiden. Dan saya yakin dia tidak akan pernah jadi presiden. Dan tidak akan pernah menang. Kalau misalnya ternyata Prabowo juga tetap tidak mau mundur, bagaimana menurut? Ya, kalau dia tidak mau mundur, Gerindra akan tenggelam bersama dia, dimakan oleh waktu. Tinggal tunggu aja. Oke. Ya kan? Itulah kenapa saya minta Prabowo mundur sebagai ketua umum. Kalau misalnya Anda diminta oleh anggota dan kader Gerindra untuk memimpin Gerindra, apakah Anda siap dan mampu? Masalah mampu dan siap itu berdasarkan pengalaman dan berdasarkan situasi. Ya, artinya kalau saya sendiri, ya saya mengatakan saya tidak siap ataupun saya tidak mampu. Ya. Tetapi sepertinya saya tidak punya kesempatan untuk ke situ. Dan saya juga tidak ingin sebenarnya. Ya, artinya menjadi ketua umum Gerindra bukan tujuan saya berpolitik. Masih banyak orang-orang yang lebih baik dari saya di Partai Gerindra. Apakah masih dibutuhkan sebuah mekanisme KLB untuk memperbaiki yang namanya Gerindra? Harus ada KLB, Kongres luar biasa, untuk artinya bagaimana, tapi kembali lagi seberapa berani kader-kader Gerindra tersebut. Ya kan? Karena kongresnya aja di rumah dia, ngadainnya kan, nggak pernah berani di luar. Ya kan, terus ya nggak ada mekanisme demokratisasi di dalam Gerindra itu, jadi tertutup ruang oleh dia, ya kan, dia ingin menjadi sentralnya, ya kan? Sebenarnya itu politik yang salah, cara berpolitik yang salah. Tapi yang terakhir politiknya Prabowo untuk kemudian bekerja sama dengan Pak Jokowi, ini kan cukup positif dilihat oleh hampir semua pihak. Menurut Anda bagaimana? Ya maunya kerjasama dengan Jokowi kan sudah terlihat. Artinya apa tujuan dia, ya kan? Bukan tujuan murni untuk bekerja sama membangun negeri ini saya pikirnya. Tapi bagaimana mencari kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi dan untuk mencoba menggunakan fasilitas pemerintahan untuk bisa menjual diri agar bisa nantinya jadi presiden. Koalisi sebenarnya Jokowi nggak membutuhkan Gerindra. Ya kan, kalau dilihat dari komposisi di DPR RI itu kan tanpa Gerindra, tanpa Demokrat, tanpa PKS, tanpa PAN, Pak Jokowi sudah besar. Ya kan? Cuman hanya karena kerendahan hati dan kebaikan hati seorang Jokowi mengajak mantan pesaingnya itu untuk masuk ke pemerintahan. Tapi apa nyatanya? Ketika sudah duduk di pemerintahan, Prabowo tidak mau belajar. Ya, Prabowo tidak mau menegur kadernya seperti Edi Prabowo. Ya akhirnya apa? Tertangkap oleh KPK. Dampaknya apa? Kepada partai dan kepada dia sendiri. Ya, jadi kalau menurut saya sudah selesai karir politik Prabowo, sampai Menhan aja dia.
menurut Bung Poyo, apakah Ya. sudah ada keinginan dari kader-kader di daerah-daerah yang menginginkan agar terjadinya kongres luar biasa itu? Jadi gini, kongres luar biasa sebenarnya kader-kader di Gerindra itu menginginkan adanya KLB, dan kenapa KLB itu untuk menyelamatkan Prabowo dan menyelamatkan partai. Artinya walaupun nanti di KLB Prabowo tidak terpilih sebagai ketua umum, artinya dia akan tetap ditetapkan sebagai ketua Dewan Pembina. Dan dia harus sadar bahwa di dalam ADART-nya Gerindra itu ketua Dewan Pembina lah yang paling berkuasa. Ya, artinya ada KLB pun nggak ada masalah bagi dia. Ya. Cuman bagaimana KLB itu nanti tujuannya adalah untuk membesarkan partai, untuk mengkonsolidasi. Ya. Artinya banyak kader-kader Gerindra yang saat ini kecewa sudah mundur dari Gerindra ya, pentolan-pentolannya itu sudah banyak yang keluar ya. Cuman memang belum ada kata sepakat untuk melakukan KLB. Mereka itu masih menghormati seorang Prabowo, ya. Masih menghormati seorang Prabowo dan masih ingin menyelamatkan Prabowo. Ya, artinya jangan sampai partai yang didirikan oleh Prabowo ini nanti tenggelam gitu. Hanya tinggal nama, satu periode lagi ini hanya tinggal nama. Ya memang satu-satunya jalan untuk menyelamatkan partai Gerindra itu ya diadakan kongres luar biasa, yang tentu keluarga kongres luar biasanya tidak di Hambalang tapi di luar. Nah harus ada dari DPC dan DPD sepakat ya untuk melakukan KLB tersebut. Cuman kan persoalannya gini loh, ketua-ketua DPC dan DPD itu pun diangkat tidak melalui mekanisme demokratisasi atau melalui mekanisme pemilihan, tapi ditunjuk langsung oleh Prabowo. Ini yang menjadi sulit untuk dilakukan kongres luar biasa. Ya kan? Nah, hal-hal itu tuh harus diganti di Gerindra. Dan kita sudah tahu bahwa Prabowo sudah kita kasih kesempatan 2 kali, ya kan? Dia sudah gagal. Walaupun partainya membesar, ya. Tapi artinya kalau Prabowo sayang sama Gerindra, Prabowo sendiri yang menggelar KLB dan Prabowo tidak maju dalam KLB itu. Nah, Anda sebagai pendiri dan orang yang membangun Gerindra tentu punya kewajiban untuk menyelamatkan Gerindra dan tentu saja Prabowo. Kalau misalnya Prabowo nggak mau melakukan KLB, apa upaya Anda untuk melakukan KLB ini? Apa yang sedang Anda persiapkan berikutnya? Saya sih belum menyiapkan apa-apa ya, karena satu, sekarang dalam keadaan COVID, artinya konsolidasi kita sesama pengurus sulit ya, ya tidak seperti yang lainnya kan. Nah, saya juga melihatnya memang sudah ada percikan-percikan dari Gerindra sendiri, ya pengurus-pengurus dan mantan pengurus ya ingin melakukan KLB itu. Ya, tapi artinya tunggulah ada waktunya, ya kan, pada saat yang tepat KLB di Gerindra bisa digelar gitu. Tentunya dengan tujuan untuk menyelamatkan partai dan menyelamatkan Prabowo sendiri. Kalau Prabowo mau maju lagi di 2024, apakah seperti di Partai Demokrat dibutuhkan dukungan atau intervensi dari Pak Muldoko dari KSP untuk bisa melakukan KLB? Saya pikir mengenai isu Demokrat kudeta ya, saya pikir nggak ada campur tangan Muldoko. Saya hanya melihat Muldoko seorang pejabat publik ya, yang dimana mengurus segalanya, terus ada sebuah partai yang punya konflik di internal, ya, terus sebagian yang tidak duduk di kepengurusannya AHY itu melapor kepada Pak Muldoko. Ya, cuman dilihatnya atau dikemasnya seakan-akan Muldoko akan melakukan kudeta. Saya pikir nggak sampai situ, Mas. Apakah perlu ada intervensi dari penguasa untuk bisa Jangan. Ya, karena kalau ada intervensi dari penguasa, itu mematikan demokratisasi di dalam partai, di dalam kehidupan demokratisasi di Indonesia yang sudah kita bangun. Ya, artinya dengan nyawa, dengan teman-teman kita yang diculik itu kan mereka itu yang diduga diculik Prabowo itu kan pejuang-pejuang demokrasi, ya kan. Jangan kita mengkhianati mereka, ya kan. Jadi biarkan KLB di Gerindra ini nanti akan secara alami, dan saya yakin pasti akan ada KLB di Gerindra. Oke, terima kasih.